dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan penggalangan dana pembangunan masjid BPMI Al-Ikhlas Amsterdam yang hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, Rais Am PBNU Indonesia. Het volgende programmapunt zal preek zijn gegeven door de heer Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri van Rais Am BVNU. Deze preek zal gegeven worden in het kader van de herdenking van de geboorte van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil masyayikh wal asatidzah a'izza wa fil muqaddimah sayyidul fadilah sayyidil Kiai Ahmad Cintai rahimakumullah. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan di jamaah PBMI Al-Ikhlas Amsterdam ini dalam rangka memperingati hari kelahiran pemimpin agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita di dalam majelis yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara saya sekalian yang terhormat, pada bulan Rabiul Awal ini seluruh umat Islam di dunia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mungkin pemerintah Saudi Arabia. Nah, di sana Maulidan itu beda. Kalau menurut saya sebaiknya Maulid Nabi itu setiap hari. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jaraknya dengan kita itu 15 abad lebih. Ibarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mata air, kita ini adalah sungai yang sudah sampai ke muara. Kejernihan air di muara itu sudah tidak tampak lagi. Keruh oleh lumpur, keruh oleh sampah-sampah. Jadi kita perlu setiap saat naik untuk mencari air bening dari mata air dengan sekeras mungkin, sesering mungkin mengingat-ingat pemimpin agung kita yang kita anggap uswah hasanah kita, yang kita anggap sebagai pemimpin agung kita. Sekarang sudah tidak bisa kita lihat lagi kejernihan air mata air itu. Kita sudah hampir tidak bisa membedakan mana muslim, mana yang tidak muslim. Yang tidak muslim korupsi, yang muslim juga korupsi. Yang tidak muslim membunuh, yang muslim juga membunuh. Nah, tidak bisa dibedakan, tidak bisa dibedakan. Karena itu kalau menurut saya sekerap mungkin kita mengadakan Maulid Nabi, tidak perlu harus Rabiul Awal, supaya kita selalu
diingatkan kembali kepada cermin agung kita. Kalau Anda sekalian membuka Al-Quranul Karim, mulai dari Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, Anda sekalian tidak akan menemukan satu ayat pun, bahkan satu kata pun yang memuji Rasul kita, Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji misalnya kegantengannya. Padahal Kanjeng Rasul itu ganteng sekali bu. Katanya Nabi Yusuf yang paling ganteng. Nabi Yusuf ganteng karena orang bisa mensifati wajah beliau. Ibaratnya Nabi Yusuf adalah bulan. Orang bisa memandang bulan. Orang yang sedang gandrung selalu, wahai bulanku, betul. Tidak ada yang wahai matahari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat matahari, sehingga orang silau memandangnya tidak bisa mengatakannya. Padahal bagus sekali. Rasulullah ganteng, gagah, keren sekali, indah sekali. Rasulullah secara fisik indah. Indah itu takrifnya, definisinya hampir sama dengan adil. Kalau adil itu watu syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Meletakkan peci di kepala, ini adil. Kalau meletakkan peci di sini, itu zalim. Kalau indah, jamal, hampir serupa. Indah adalah sesuatu yang letaknya pada tempatnya. Buah gajah dianggap indah kalau tempatnya di gajah. Kalau tempatnya di lutut, tidak ada indahnya sama sekali. Wajah yang indah itu adalah hidungnya tepat di tempatnya, matanya tepat di mata, dagunya tepat. Anda melihat kalau orang itu tepat semuanya pada tempatnya, dia ganteng ramah. Tapi kalau hidungnya terlalu jauh dari mulutnya misalnya, dia sudah malu. Atau matanya terlalu mepet ke telinga, atau terlalu jauh. Rasulullah proporsional, pas. Sehingga dalam sejarah disebutkan Rasulullah itu kalau berjalan dengan sahabat yang terkenal tinggi sekali, seperti misalnya sahabat Umar dan Khalid bin Walid, Rasulullah tidak kalah tinggi. Rasulullah tidak kalah tinggi. Tapi kalau Rasulullah berjalan dengan orang yang sangat pendek, misalnya Abdullah bin Mas'ud, dia tidak terlalu kelihatan jangkung. Tapi di Quran tidak pernah Rasulullah dipuji tentang kegantengannya, tentang kegagahannya. Rasulullah sampai baca dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas, tidak ada Allah memuji Rasulullah tentang nasabnya, keturunan. Padahal keturunan Nabi Muhammad, keturunan yang terbaik, nasabnya Rasulullah dan nasab yang terbaik di Quraisy. Tidak ada yang terbaik melebihi Hashim, Abdul Muthalib, Abdimana. Tapi tidak pernah dipuji soal. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah dipuji tentang ilmunya, padahal ilmunya luar biasa. Yang Anda akan temui di dalam Al-Quranul Karim, ujian Allah sendiri terhadap Rasul kekasihnya ini adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Allah Ta'ala sendiri memberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba yang akhlaknya luar biasa agung.
innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran seperti Anda ketahui turun ke dunia ini melalui fase-fase. Yang pertama melalui fase hati. Itu Al-Quran datang ke hati Nabi Muhammad SAW, diserap oleh Rasulullah, dipahami, diamalkan, baru disampaikan. Maka tiba fase telinga. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat mendengarkan dengan telinga, lalu dimasukkan ke hati, diserap, diamalkan. Kita ini yang paling terbelakang sudah sampai muara tadi, sudah fasenya fase mata. Kita buka mushaf yang kita kadang-kadang mengira bahwa kitab Quran itu adalah transkripsi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang direkam. Tidak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kebetulan temanya kita kuatkan tekad untuk meneladani akhlak mulia dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nilai kita sebenarnya kalau kita mengaku umat Muhammad, nilai kita ada pada akhlak kita, bukan pada keturunan kita, bukan pada kegantengan kita, bukan pada kecantikan kita, bukan pada kekayaan kita, bukan kepada ilmu kita dan lain sebagainya. Nilai kita adalah kalau kita umatnya Muhammad adalah akhlak. Saya tidak perlu memerinci banyak-banyak tentang akhlaknya Rasulullah. Bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau dengan orang tua, bagaimana beliau dengan anak muda, bagaimana beliau dengan tetangganya, bagaimana beliau dengan kawan-kawannya. Anda bisa membaca sendiri dalam tarikh-tarikh. Para sahabat-sahabat adalah orang-orang yang ingin lepaskan dirinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Anda tahu sendiri, sahabat-sahabat itu tidak sama. Yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang lain mempunyai karakter yang berbeda-beda sekali. Kebetulan, ini bahasa kita kebetulan, tapi sebetulnya itu sudah skenario-nya Tuhan. Rasulullah itu mempunyai dua mertua, dua menantu. Rasulullah mempunyai dua mertua dan dua menantu. Ini tidak ada yang sama. Yang satu karakternya, mertuanya yang pertama, itu karakternya lembut, bicaranya enak, mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang satu keras, saking kerasnya itu kalau sedang motong rambut kok sampai beliau batuk atau dehem, itu mesti mencelat guntingnya. Ada apa ini? Kalau beliau berjalan ke barat, beliau tiba-tiba berhenti. Entah apa, sesuatu hal, beliau berhenti. Semua yang di belakangnya berhenti semua. Bahkan sampai diceritakan, kalau beliau ke selatan, dari selatan ada setan mau ke utara, tidak jadi. Khawatir bertemu dengan mertua Rasulullah yang satu, yaitu sahabat Umar bin Khattab.
menantu 2 juga tidak sama. Yang satu kaya raya sekali. Kaya sekali. Namanya Utsman bin Affan. Yang dijuluki Dzunnurai karena beliau pernah kawin dengan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum ketika Sayyidatina Ruqayyah meninggal, putri-putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman kaya sekali. Sayyidina Ali menantunya yang satu lagi itu melarat sekali. Kalau bahasa Jawanya melaratnya itu sampai takar sikut. Takarannya itu pakai sikut, jadi tidak dapat apa-apa. Jadi kalau ada orang yang pribadinya halus, bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keras tegas bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kaya bisa mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melarat juga bisa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dia bisa jadi contohnya siapa saja. Misalnya soal kedermawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua yang saya contohkan saja ya dari aku. Ketika Rasulullah mengumumkan siapa yang mau infak ini untuk perjuangan Islam ini, siapa yang mau infak, itu Sayyidina Utsman yang kaya raya itu langsung tanpa berpikir panjang, saya akan menginfakkan 1/3 kekayaan saya. Anda bisa bayangkan 1/3 kekayaannya sahabat Utsman yang kaya raya itu diserahkan semua. Ini Rasulullah infak saya. Sayyidina Utsman 1/3 kekayaan, Sayyidina Umar tidak mau kalah. Saya infakkan 1/2 kekayaan saya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain, wah ini lebih hebat, ini sahabat Umar itu luar biasa, tidak mau kalah. Sayyidina Utsman 1/3, beliau langsung 1/2 tanpa mikir lagi. Ketika sampai pada sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, saya infakkan seluruh kekayaan saya. Sayyidina Umar, aku tidak pernah menang sama orang satu ini. Seluruh, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kok seluruh? Itu kamu kan punya istri, punya keluarga, gimana? Kata sahabat Abu Bakar, saya sudah musyawarah, sudah rembukan dengan keluarga. Mereka semua ikhlas, hanya memiliki Allah dan Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau misalnya PPNE Al-Ikhlas menghendaki umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk berinfak mendirikan Masjid Al-Ikhlas, kira-kira kita berapa kan? Ini ada kotak apa enggak ini? Ya, usah disebutkan separuh atau seberapa, pokoknya dimasukkan saja lah itu. Tidak perlu separuh atau 1/2, karena 1/3 yang diberikan oleh sahabat Utsman itu jauh lebih
banyak daripada setengah kekayaannya Sayyidina Umar. Seluruh kekayaannya sahabat Abu Bakar tidak ada apa-apanya dibanding sepertiga kekayaannya sahabat. Jadi infak itu bukan jumlahnya, tetapi persentase. Kalau Anda mempunyai uang 100 euro, 100 euro, Anda infakkan 10 euro, itu sudah berapa persen? 10%. Ada yang mempunyai 1 juta euro dan memberikan 10 euro, berapa? Tidak 50, ini 1 juta euro. Anda mempunyai cuma 50 euro, diinfakkan semua, sampai seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Seluruh kekayaan Anda. Anda punya 50 euro, Anda infakkan 25, berarti Anda seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Anda punya 75 euro, Anda infakkan 25. Apa itu? Sama dengan infaknya Sayyidina Utsman. Karamallahu wajhah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah yang keempat, itu pernah berkata yang kurang lebih artinya orang yang paling pandai, orang yang paling pintar adalah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan sendiri. Saya ulangi lagi. Orang yang pandai adalah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan sendiri. Orang bodoh ialah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan orang lain. Saya ulangi apa enggak ini? Orang pandai adalah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang bodoh ialah yang menasarufkan uang hartanya untuk kepentingan orang lain. Mari kita tanya diri kita sendiri, kita ini orang bodoh atau orang pintar? Kita tasarufkan harta kita untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Ini kok diam semua ini? Akan dengarin saya apa enggak? Ini saya jauh dari Indonesia. Masa di sini didiamin aja? Dengar Pak, dengar. Orang yang pandai adalah orang yang menasarufkan hartanya untuk kepentingannya sendiri. Sampai semua menasarufkan hartanya untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Bukan kepentingan sendiri itu jelek, ini kok dianggap pandai itu gimana? Tapi kemudian saya hubungkan suatu peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah itu suka misalnya menyembelih kambing misalnya bagi-bagikan. Jadi Nabi itu tidak pernah di rumahnya ada harta, ada makanan, ada alam itu dan beri ke orang lain. Suatu ketika beliau menyembelih kambing sama istrinya, diberitahu ini dibagi-bagi ya, nanti dibagi-bagi sama tetangga-tetangga. Rasulullah pergi untuk dakwah, untuk bertemu dengan umat. Ketika beliau pulang ke rumah, tanya kepada sang istri, saya masih kebagian nggak itu kambing? Kata sang istri,
sudah habis semua, tinggal ini ya Rasulullah. Habis semua ibadah, tinggal ini. Ada sampel sedikit itu. Semuanya sudah habis, tinggal ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, omonganmu ini keliru. Semua habis, tinggal ini. Yang ini yang akan habis, yang makan sama kamu. Yang lain itu tinggal. Paham, Bu? Yang dibagi-bagi itu yang tinggal, yang masih. Yang sekarang ini yang masih ada sedikit ini akan habis dimakan. Belum paham juga. Jadi kadang-kadang kita itu sangat bakhil dengan diri kita sendiri. Sangat bakhil, padahal kita itu dermawan dengan siapa-siapa. Dengan penjual bensin, dengan orang-orang yang punya mall, pedagang sayuran. Wah, Ketika kita itu untuk kepentingan kita sendiri, itu bakhilnya luar biasa. Ketika di masjid ada kotak jalan, dompet dikeluarkan. Ini dicari yang paling kecil sih. Kalau yang kertas kok nggak ada yang kecil, itu ada koin itu dimasukkan. Padahal ini yang tinggal, ini yang masih. Orang yang pergi haji di Indonesia itu, orang mengatakan ongkosnya lah mahal sekali. Kok mahal sekali ongkosnya? Loh, kalau mau murah juga bisa. Gimana caranya? Kamu tidak usah pakai living cost. Belikan tiket saja, pulang balik sudah. Itu murah. Tapi tidak usah pakai living cost. Tahu living cost Bu? Jadi orang naik haji itu membayar lebih daripada tiket untuk living cost. Living cost itu uang rupiah itu nanti diganti uang real. Karena uang rupiah tidak laku di Saudi. Diganti. Sekarang pertanyaannya, kita itu termasuk yang bayar living cost apa enggak? Untuk nanti di akhirat. Apa yang tadi Anda sumbangkan untuk Masjid Bas, itu akan Anda jumpai di sana. Pada saat uang tidak laku, pada saat euro tidak laku, dolar tidak laku, real tidak laku, rupiah tidak laku, apa yang sudah sampai lepas tadi itu nanti di sana untuk living cost menjadi akhirat. Bahkan nanti Anda mungkin terkejut-kejut. Nah, loh ini apa kok? Saya dikasih anugerah sekian banyak. Loh ini koin yang sampai cemplungkan ya itu. Koin saya dulu menjadi sekian banyaknya ini. Astagfirullah. Tahu begini saya kasihkan semua. Ini contoh kecil bagaimana Rasulullah mendidik murid-muridnya atau yang biasa disebut sahabat itu dengan akhlakul karimah beliau. Istimewa, anak paling istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak. Kalau soal bangsa ibadah segala macam itu enak sekali. Tidak ada perintah Rasulullah, perintah agama Islam yang sulit, tidak ada.
Coba sampai ngacung yang merasa sulit. Ngacung yang merasa sulit dengan perintah agama Islam apa? Tidak ada yang ngacung. Berarti ringan semua ya. Ritual atau yang mahdoh seperti syahadat. Syahadat itu orang Jawa yang mulutnya itu hono soroko doto somoro itu bisa syahadat dengan pasang. Udah. Dan sekarang ini zaman sekarang orang kok tidak percaya kepada Tuhan itu rada aneh. Rada aneh orang itu. Kalau tidak aneh ya cuma kepingin sensasi saja. Jadi orang yang menganggap bahwa tidak ada Tuhan itu orang yang mau cari sensasi saja. Bedah sanubarinya. Dia pasti percaya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan saya lucu dari Australia. Datang ke rumah itu menanyakan hukumnya dirinya. Gusmus, ya ini hukumnya bagaimana? Ada orang kok tanya hukumnya dirinya. Lu maksud sampai begini? Saya ini sudah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Saya sudah syahadat la ilaha illallah. Tapi saya belum percaya Muhammad itu Rasulullah. Jadi itu hukumnya saya gimana? Saya bilang ya kamu ini setengah Islam. Karena syahadat itu 2, kamu baru 1. Tapi kenapa kamu kok baru 1? Saya tanya begitu. Dia jawab apa? Ya soalnya saya baru sempat mempelajari Allah, belum sempat mempelajari Muhammad. Batin saya sulit sekali orang Australia ini mau masuk Islam. Saya begitu lahir sudah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak pakai neliti segala macam. Sangat enteng berarti syahadat. Salat berat atau ringan? Bu? Ringan. Bu. Ibu, jawab lagi. Ringan. Salat itu seandainya boleh diupahkan, seandainya boleh diupahkan, siapa yang mau mensalati zuhur saya 10 ini yang antri banyak sekali. Karena itu ringan sekali, tidak ada 5 menit. Sembahyang kita akan 5 menit ada. Tapi saya jamin salat asar ada 2 menit saja. 4 menit Pak. 4 menit itu kalau bacaannya Sabihi sama Hatta kaum, bacaannya Kulu sama Ina apa Ina aja. Gak mampu gak wajib. Kalau yang gak mampu hajinya di Masjid Al-Ikhlas saja. Kenapa perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah? Karena Rasulullah kalau memerintahkan kepada umatnya itu dikasih embel-embel. Fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu perintah, kerjakan semampumu. Ini yang membuat ringan, semampu. Saya punya kawan di Indonesia sana. Orangnya kaya sekali. Rumahnya 3. Rumah sampai 3. Punya truk 5. Punya mobil sedan 1, jeep 1. Istrinya cantik, dia sendiri
puasa Senin Kemis tiba-tiba menjumpai saya, Gus, saya ini sampean tahu sendiri, hidup saya kecukupan, istri saya lumayan, saya puasa Senin Kemis, tapi kenapa batin saya tak kunjung tentram? Kadang-kadang saya sumpah, tidak tahu asal usulnya. Kira-kira apa? Pada waktu itu saya jawab, mungkin salat sampean itu perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin ngelamunnya 90%, dikurangilah ngelamunnya itu tinggal 75 apa berapa itu. Ini nanti kalau betul-betul bisa dikurangi ngelamunnya pada sholat itu, sholat Anda kualitasnya bagus, insya Allah tidak ada yang meresahkan sampai sama sekali. Tiba-tiba apa jawabannya, Bu? Wah, kalau salat ya, saya memang belum mengerjakan. Saya itu bagaimana sampai puasa Senin Kemis, istri sampai juga rajin sembahyang, sampai kok belum mengerjakan sholat, ada apa? Ya kalau puasa kan tinggal tidak makan saja, Pak ya. Nah, kalau sholat itu ada bacaannya segala macam. Saya hanya bisa Fatihah saja. Loh, sampai ini bagaimana? Sholat itu ya bacaannya cuma Fatihah itu tok. Ah, masa Pak Kiai? Sampai manggil saya Pak Kiai kok masa? Masa itu enggak percaya sampai itu. Kalau enggak percaya saya tanyakan ke kiai lain. Sholat itu bacaannya ya cuma Fatihah itu saja. Bahkan kalau sampai tidak bisa Fatihah, bisanya apa? Allahu Akbar Pak saya. Karena saya sering dengar orang timur kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seandainya bisanya cuma Allahu Akbar, itu berhasil kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa, Allahu Akbar. Terus berantem promo Allahu Akbar lagi. Dia masih mengatakan, masa sampai ini nggak percaya, tidak usah tanya saya lah. Dosanya begini Pak Kiai. Saya lihat itu yang orang sholat rukuk sujud itu kok umi-umi mulutnya. Tahu umi-umi ya? Hah? Apa umi-umi? Komat kami. Nah, saya bilang, lah kamu mau komat kami juga boleh. Lah apa yang saya komat kamikan? Lah ada apa enggak? Kalau enggak udah ya enggak usah komat kami itu. Wong yang komat kami itu ada yang dikomat kamikan. Kalau enggak ada ya. Jadi ada orang yang mengira sholat itu enggak. Padahal semampu. Quran sendiri mengatakan ittaqullah mastata'tum. Beberapa mufassir mengatakan ittaqullah mastata'tum ini yang mazhab nasakh itu menasakh firman Allah ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi semampumu. Tidak mampu Fatihah, Allahu Akbar saja terus menerus. Lebih enak lagi, lebih enak lagi ke masjid ikut imam, biar semua ditanggung imam. Salahnya berani jadi imam. Dia nanti yang nanggung bacaannya, makmumnya tinggal ikut aja, enggak. Apalagi yang sulit? Haji, saking mudahnya haji, itu sampai di Indonesia itu ngantrinya sampai 19 tahun. Menantu saya itu setor tahun ini itu 19 tahun. Kemarin Menteri Agama minta ditambah kotanya, malah dikurangi dong. Karena Saudi sedang merehab entah apa itu.
Tidak ada yang enggak. Bahkan yang diperintahkan oleh Rasul kita itu adalah sesuatu yang menjadi kewajaran manusia. Jadi sampai jadi orang yang wajar-wajar saja, tidak usah neko-neko, tidak usah model-model. Asal Anda wajar, terus enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi itu enak sekali. Nah, bagaimana? Tidur sama istrinya dapat pahala. Bayangkan itu. Tidur sama istrinya wajar nggak itu? Kalau tidur sama tetangganya tidak wajar. Saya sampai menulis, tidak ngomong, menulis. Dan sampai sekarang belum ada yang habis. Nah, saya mengatakan, kalau ada siapapun yang mengatakan, mungkin serbannya seperti ban truk, jenggotnya sampai dada, tapi mengatakan kepada Anda sekalian sesuatu yang tidak wajar bagi umumnya manusia, itu pasti bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu karangannya sendiri. Misalnya ada orang, saudara sekalian, kalau ingin selamat dunia akhirat, berpuasalah kalian 2 hari 2 malam tanpa sahur, tanpa buka. Ini jelas karangan. Karena umumnya manusia mengatakan itu berat. Asal umumnya manusia mengatakan berat, jelas bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk pegangan. Karena Tuhan tidak ingin memberatkan umatnya. Karena tidak ingin memberatkan umatnya, maka diutuslah seorang hamba, utusan yang luar biasa akhlaknya, yang juga tidak suka memberatkan umat. Tidak suka. Kadang-kadang orang itu, memang ada agama lain yang mengatakan bahwa kalau kita tambah sulit, itu tambah banyak pahalanya. Itu ada. Agama yang begitu itu ada. Bukan agama Islam. Jadi kalau Anda tidur di kasur sama tidur di tikar, pahalanya banyak di tikar. Kalau sampai tidur di tikar dengan tidur di tanah, pahalanya banyak di tanah. Kalau tidur di tanah dan tidur di duri, wah lebih banyak itu pahalanya di atas duri. Itu aja agama ini. Tapi di Islam enggak. Ada Pak, Islam. Di Islam tidak. Kalau ada yang begitu berarti karangan sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan umatnya itu luar biasa menyintainya. Kadang-kadang kalau saya mengingat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyayangi umatnya itu, saya itu sampai ingin menangis. Konon semua nabi, semua utusan itu diberi doa, satu doa yang mustajab dari Allah. Semua doa-doanya Nabi sudah diminta semua, termasuk Nabi Sulaiman yang ingin paling berkuasa, paling kaya, paling segala macam itu sudah dapat oleh Nabi Sulaiman. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang belum diminta permintaan, ditangguhkan nanti untuk kepentingan umatnya. Jangan-jangan umatnya ada yang kesasar ke neraka. Rasulullah memohon, ini pernah ngaji dengan jamaah Al-Ikhlas di Jogja, jangan disiksa lihat Tuhan. Amin, 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 amin. Tidak pernah Kanjeng Nabi menyusahkan umatnya, tidak pernah. Karena seperti disebutkan di dalam ayat akhir surat Taubat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
sangat sayang kepada kita. Sudah mau maghrib. Belum. Masih lama lagi, Pak. Jadi berbahagialah sampean mendapatkan Rasul saja Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya katakan di Den Haag kemarin saya katakan kenapa kita menjadi enak mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu seorang manusia sama dengan kita. Rasulullah itu manusia, kita manusia. Dan ini saya katakan berulang kali karena kadang-kadang kita itu lupa. Kita itu menganggap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan manusia. Nabi Muhammad itu manusia yang paling manusia. Jadi kalau sampai asal tetap manusia, enteng sampai itu kanjeng, enteng. Makanya jangan sering-sering ke kebun binatang. Lu kadang-kadang keseringan ke kebun binatang terus ngelamun. Saya pengen jadi buaya. Lalu orang-orang pada membicarakan, hati-hati loh, itu cakep tapi buaya darat. Ini karena dia memang sudah pengen jadi buaya. Ada cantik sekali. Orang mengatakan hati-hati dia cantik tapi ular. Ya tentu saja kalau ular buaya mengikuti manusia yang kesulitan. Kalau kita tetap manusia, kita akan dengan enak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah neko-neko. Sekarang itu banyak ya gayanya itu mau melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatwanya itu berat-berat, seolah-olah semakin berat, semakin banyak pahalanya. Tidak. Saya tegaskan tidak. Tidak semua yang berat itu banyak pahalanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada murid-muridnya, yassiru wala tunaffiru. Bikin yang mudah-mudah saja. Loh itu kan Nabi kok mempermudah? Bukan kan Nabi mempermudah, Allah sendiri berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Malah ada tekanan di sana. Tuhan tidak menghendaki kamu berat. Tuhan menghendaki kamu enteng. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kamu mudah. Ditambahkan tidak menghendaki kamu sulit. Karena itu kita itu enak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini entah dari mana ilmunya itu, entah dari siapa uswahnya. Itu pertentangan, apa ya bahasa Indonesia-nya pertentangan? Ngotot. Bahasa Belandanya pertentangan, apa tahu? Itu bahasa Belanda itu aslinya pertentangan. Pertentangan itu ngotot. Ngotot itu tidak wajar gitu. Allah Akbar. Itu pertentangan itu gitu. Enggak salah jahanam kamu. Lu kok enggak sholat jahanam baru diusut dulu. Jangan-jangan seperti kawan saya tadi. Disangkanya sholat itu sulit. Jangan-jangan dia nggak punya sarung. Padahal pendiriannya mangsane menurut perkiraannya dia sholat harus pakai sarung. Jadi orang itu macam-macam. Jadi harus disikapi yang berbeda-beda. Jangan semuanya jahanam aja. Kok main jahanam seperti ikut andil saja. Pertentangan. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini itu apa ya? Biru ya.
sampai dana dari Anda untuk masjid ini itu tadi sudah dihitung ada 2.190 euro. Tambah sedikit karena tambahan 50.000 rupiah. Ini nanti Anda bisa cari di sana. Di tabungan Anda ada di sana. Kalau tidak ada, nanti tanyakan mana Pak Syah, mana pimpinan BPME yang ngumpulin duit saya dulu. Tapi mudah-mudahan sampai sudah lupa ini ya, sudah lupa karena ikhlasnya sudah lupa. Saya kembali ke tadi, tidak usah berlebihan. Allah itu mempunyai asma. Salah satu asma dari Asmaul Husna itu ada yang namanya Syakur. Syakur. Siapa yang bisa menerjemahkan Syakur dalam bahasa Indonesia? Saya kasih 1 euro. Pak Ustadz deh, saya kasih dulu. Saya kebetulan nggak bisa juga bahasa. Kalau untuk orang, jadi misalnya Kiai Hambali itu syakur, itu artinya Kiai Hambali itu suka berterima kasih. Sampai dikasih koin nanti terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan itu Anda didoakan nggak karuan padahal cuma koin. Itu namanya syakur. Tapi kalau Allah itu apa itu? Saya bisa cuma bahasa campuran antara Indonesia dan Jawa. Syakur itu maha nerima ke. Nah itu yang orang Jawa itu tetap Indonesia. Moho nerima ke. Begini. Ada orang yang perintah, kamu harus kerjakan ini. Harus persis seperti yang saya perintah. Harus persis. Jangan sampai geser sedikit pun. Ada yang perintah begitu. Ini kalau Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada kita, asal kita tidak berniat melawan dan kita sudah berusaha semampu kita, maka Allah menerima amal kita. Itu yang namanya syakur. Jadi apa itu bahasa Belandanya? Apa bahasa Belandanya? Jadi Allah itu memerintahkan kepada kita dan kita sudah berusaha untuk melakukan sepas-pasnya, tapi ternyata masih kurang pas. Itu diterima saja sama Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan tahu potongan kamu. Kamu sudah sampai merantau ke luar negeri, punya majikan bukan Islam, masih sempat sembahyang. Oh itu sudah luar biasa ya. Diterima oleh Gusti Allah. Itu apa itu? Bahasanya apa? Gusti Allah menerima. Tidak seperti kalau tidak pas pecat. Tidak begitu. Semampu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakur. Jadi tidak usah petuntennya. Tuhan itu tahu persis potongan kita itu. Tuhan tahu. Orang juga kalau sampai itu bagus, pasti sampai itu ditakdirkan hidup zaman sahabat. Kalau orang-orang seperti yang pecicilan itu, yang petuntenan itu,
seandainya kau hidup zaman Kanjeng Nabi, jangan-jangan tidak ikut Kanjeng Nabi tapi ikut Abu Jahal. Kita alhamdulillah bersyukur kita itu hidup di akhir zaman. Malah kalau menurut ramalan kemarin itu sudah kelewatan kita. Mestinya kiamat itu tahun 12 kemarin itu enggak jadi. Jadi kita tidak jadi menjadi makhluk terakhir di dunia ini. Jadi sekali lagi kita wajar-wajar saja, asal kita itu wajar sebagai manusia, insya Allah kita sangat gampang mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dawuhnya firman-Nya Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Mengikuti Rasulullah itu seperti saya katakan itu mudah sekali karena Rasulullah manusia dan kita manusia. Rasulullah tahu kita. Kemarin di Jenhad saya katakan Kanjeng Nabi bukan hanya pemimpin yang manusia, tapi manusia yang mengerti manusia. Rasulullah mengerti. Seandainya Anda hidup zaman Rasulullah, tahu persis sampai-sampai. Ngerti mana? Kemarin saya contohkan di Jenhad itu. Ada seorang yang terkenal sebagai kiai lah gitu. Tapi nggak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wirid, ahli zikir, ketika ada orang minta wiridan untuk menenangkan hati, dikasih ayat kursi 35.000. Mendem orang. Kenapa? Karena kiainya nggak ngerti orang. Disangkanya orang itu ya yang seperti dia. Umumnya kan begitu pemimpin-pemimpin. Dikiranya manusia itu seperti dia. Kalau tidak seperti dia bukan manusia. Aneh. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Rasulullah itu tahu. Oh, ini kemarin baru saja jadi preman sekarang. Baru masuk Islam. Oh, ini orang banyak kerjaan. Oh ini orang awam. Ini jangan semuanya dimarahi gara-gara tidak seperti dia. Itu namanya nggak ngerti manusia. Yang terakhir saya akan baca sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi apa yang saya sampaikan di Jenhad kemarin. Rasulullah itu bersabda, "Kullu ummati," ini termasuk Anda sekalian. "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga. Oh, ini pernyataan kok amin. Amin itu kalau doa. Pengharapan itu amin. Ini pernyataan Rasulullah. Kalau nggak percaya ya istighfar lagi gitu. Ini sabda Rasulullah. Semua umatku masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kecuali, loh kok ada orang yang tidak mau di surga? Loh, kebanyakan orang senang durian. Itu ada yang tidak mau. Mau durian. Iya, semua senang. Dia tidak senang. Yang tidak mau itu siapa? Yang tidak mau ya yang tidak mau ikut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu ke surga. Kanjeng Nabi di depan ke surga karena surga. Kalau sampai mau mengikuti Kanjeng Nabi, sampai masuk surga. Siapapun sampai, asal umatnya Muhammad dan mengikuti jejak Muhammad, Anda akan masuk surga. Tapi kalau sampai tidak mau ke sana, loh kamu kemana? Sini loh. Enggak mau masuk. Ya silakan.
Kalau tidak mau diapakanlah, tidak mau. Yang mau akan mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang mau. Allahumma amin. Ini baru amin. Sekarang pengharapan tidak amin tadi. Mudah-mudahan kita semua dan zuriyah kita, keluarga kita semua itu termasuk orang yang mau mengajak keluarganya semua mengikuti Rasulullah SAW. Sudah saya katakan, mengikuti kanjeng Nabi itu mudah, tidak ada lakunya yang sulit, tidak ada, semuanya mudah. Anda tinggal berdosa, tinggal astagfirullahaladzim, sudah dihapuskan dosamu. Enak kan? Dapat nikmat, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Udah enak sekali itu semuanya. Salat tidak ada 5 menit. Sehari berapa? 5 kali. 5 kali sudah saya kasih kemurahan lah. Setiap sholat 5 menit. Itu satu hari berapa? 25 menit. Iya kan? 25 menit itu ada setengah jam enggak? Lama mana dengan bercermin? Ini ada kacau ya. Kita itu keterlaluan. Kepengin semua go diparingi 24 jam, dikasih 24 jam. Setengah jam saja sowan Allah. Berat itu kan ya. Innalillah betul. Anda, saya, kita semua itu dianugerahi Allah 24 jam. 24 jam. Tidak ada setengah jam untuk menghadap Allah. Tidak ada setengah jam. Terlalu banyak kan ini? Tidak. Terlalu sedikit. Anda baca ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasulullah betul uswah, betul teladan, tapi bagi siapa? Bagi orang yang percaya kemurahan Allah, percaya hari akhir, dan banyak berzikir. 15 menit banyak atau sedikit? Sedikit. Zikir yang paling zikir itu sholat. Nah itu sholat aja 5 kali banyak 5 kali 5 25 menit. Sekarang tahlil aja dibid'ahkan. Wah, tambah gak pernah pikir sama itu. Salatnya gak ada 25 menit, mikir yang lain tidak. Maka Anda sekalian, sekarang saya ijazahi mumpung saya sedang murah hati ini. Anda catat bab kita ikhtiar itu tidak hanya zahiran, tapi zahiran wa batinan. Anda mendidik anak Anda tidak cukup dengan mengandalkan kemampuan Anda mendidik anak. Harus disertai ikhtiar batin dengan memohon kepada Allah agar anak Anda menjadi anak yang terdidik. Amin. Anda berusaha untuk mencari rezeki dengan bekerja, tapi jangan lupa memohon Allah. Allah, aku berusaha, Engkau pemberi rezeki, berilah aku rezeki yang manfaat dan barokah. Itu ya Bu ya. Jadi, nah salah satu yang ingin saya berikan karena saya sedang murah hati ini,
lalu ditraktir sama ketua Surya tadi. Sampai catat ini untuk bacaan Anda. Baca Astagfirullahaladzim itu sehari minimal 100. Lalu banyak atau enggak? Banyak sekali, Pak. Astagfirullahaladzim minimal sehari 100 kali. Sedikit apa banyak? Kalau mau dicicil bisa setiap habis sholat 20. Astagfirullahaladzim. Ketika membaca astagfirullahaladzim itu di sini meniatkan memohon ampun kepada Tuhan. Siapa tahu kita berdosa tapi kita tidak sadar. Astagfirullahaladzim 20 kali habis sholat. Ya, jadi kalau sehari 100. Kalau nanti ada yang lupa, tambahkan saja, pokoknya sehari 100. Kalau punya keperluan yang mendesak, nolnya ditambah. Kalau 20, nolnya ditambah jadi 20. Yang minimal tadi 100 menjadi 1000. Amin ya? Mau mengerjakan itu? Yang kedua, selawat. Apa selawat yang Anda paling sukai? Selawat yang paling Anda sukai itu sampai baca pada saat mulut Anda nganggur. Jadi dibaca setiap mulut nganggur. Mulut nganggur itu artinya mulutnya tidak dipakai makan, tidak dipakai bicara. Daripada menggunjingkan orang kan lebih baik untuk selawat. Ya kan? Ya. Kita selawat sekali itu oleh Allah dibalas 10 kali. Selawat dari Allah kepada kita itu artinya rahmat. Jadi kalau kita selawat sekali mendapat rahmat 10 kali dari Allah. Dan kalau Allah berselawat kepada kita, itu malaikat ikut-ikut. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuh. Malaikat ikut. Kalau malaikat berselawat kepada kita, artinya malaikat itu memohonkan ampun dosa-dosa kita. Selawat setiap mulut. Karena selawat itu tidak harus habis sholat, tidak harus duduk, tidak harus suci, tidak punya wudu, duduk, tiduran, naik, angkot, apa saja, asal mulut nganggur bisa dipakai. Bisa selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dawamkan, rutinkan itu istighfar dan selawat itu. Nah, tidak usah saya beritahu dulu. Khasiatnya tidak usah saya beritahu. Nanti sampai bacanya teringat khasiatnya. Tidak usah saya beritahu. Pokoknya tarawna aja kan. Tidak usah saya beritahukan, nanti sampai teringat waktu istighfar tidak minta ampun tapi khasiatnya. Oke, diterima ya itu. Itu hadiah dari saya untuk Anda sekalian. Wah, ini dari ibu-ibu masih ada sumbangan, bukan sumbangan ini, apa namanya? Ya itu tadi titipan. Dari ibu-ibu itu sumbang kue, lakunya 1.370. Luar biasa ibu-ibu. Jadi seluruhnya yaitu 3.560.
Selamat, maklum. Mudah-mudahan segera terrealisir apa yang kita kirakan. Ya tapi itu tadi, jangan lupa jamaah diajak selawatan dan istighfar. Nanti bentar aja sudah hasil. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi ridha. Wa astaghfirullahaladzim wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk Kiai Sekali yang disuruh doa saya kemarin sudah dibuktikan di Den Haag sana. Doa saya sangat makbul sekali. Saya itu saudara Bahtiar dari Belgia. Dia doa langsung ontan. Jadi kita ulangi lagi. Kita baca Fatihah bersama-sama sekali. Iyyaka nasta'innya 11 kali. Tidak usah ditanyakan kenapa 11 kali. Saya baca enggak ya sudah. Iyyaka nasta'in 11. Dalam Anda baca 11 kali Iyyaka nasta'in itu sambil saya kesulitan bahasa Indonesia mengrentekkan itu. Membatinkan permintaan Anda masing-masing. Jadi Iyyaka nasta'in, ya Allah, berikanlah saya rezeki 50 euro. Ya, sebut aja. Hati. Tidak usah diomongkan, nanti tetangganya tahu. Ini hanya Anda dan Allah yang tahu. Iya, karena saya minta apa saja. Asal yang besar. Kemarin saya katakan kalau kecil-kecil serahkan aja ke Hambali sudah. Ini mumpung saya ya minta yang besar. Misalnya umroh, haji, apalah itu, mendatangkan keluarga dan sebagainya yang besar-besar itu. Oke ya. Ini. Saya ingatkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Jadi Anda sekalian berdoalah dengan hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril dhati wa sirri sari fi sa'il asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Bari ya Qabid ya Rabb ya Mu'izz ya Mudhill ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakir ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Hafid ya Hafid ya Mufid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rabbul ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'id ya Syahid ya Haqq ya Wakil ya Qawlu ya Matin ya Qawiyu ya Matin ya Sumbi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mujib ya Mu'min ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya
qayyum ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya ma'ali ya badi ya tawwab ya muntakim ya afu ya rahuf ya malikal mulk ya dzal jalali wal ikram ya muqsit ya jami ya ghani ya mughni ya mani ya dhar ya nafi ya nur ya hadi ya qadir ya badi ya waris ya rashid ya sabur Allahumma inna na'udzuka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakatuh suratul Fatihatul Mu'azzamah wa tafsir matani al-Qur'an wa bisidil asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta wa la maqruban illa nafasta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhalan illa hadaita wa la muqsiran illa yassarta wa la faqiran illa aghnaita wa la tiflan illa rabbaita wa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya la tawibun illa qadaitaha wa ya rabbal alamin ya Allah Tuhan kami dan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini ya Allah memohon kepadamu dengan menyebut asma-asma agung sebagaimana engkau perintahkan maka kabulkanlah ya Allah bagaimana engkau janjikan ya Allah ya Tuhan kami selamatkanlah kami dan saudara-saudara kami yang hadir di sini dan keluarganya semua ya Allah dari segala cobaan yang tidak kuat kami mengangkat ya Allah ya Allah berikanlah keselamatan taufik hidayah maghfirah kepada kami semua ya Allah ya Allah mudah-mudahan saudara kami yang hadir di majlis ini tetap iman dan Islam kuat iman dan Islam kuat untuk ikut berusaha mengikuti jejak Nabi-Mu, utusan-Mu, kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akulah kami semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah saudara-saudara kami yang hadir dalam majlis. Ya Allah, berikanlah mereka keturunan-keturunan yang saleh. Mudahkanlah segala urusan-urusan mereka ya Allah. Lapangkanlah rezeki mereka untuk ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan-urusan mereka dan kabulkanlah semua permintaan saudara-saudaraku yang hadir pada hari ini ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ili ya mujibas sa'ili ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala wasyuq wal mukhtalifata wal fitan wa syada'id wal mihan ma dhahara min ma batan min baldatina khassa wa min buldanil muslimin amma innaka 'ala kulli syai'in qadir Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bisri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Karam Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang telah memberikan mau'izah hasanah serta memimpin doa yang sekaligus menutup acara pada kesempatan kali ini. Sebelum acara ditutup hari ini akan ada diumumkan bahwa mengingat waktu sudah masuk di sholat maghrib, maka jamaah dimohon segera mengambil air wudhu dan menunaikan sholat maghrib. Untuk kemudian kembali lagi duduk di tempat semula untuk mendapatkan makanan. Jadi setelah sholat maghrib akan ada acara makan bersama di tempat duduk yang ibu-ibu dan bapak-bapak duduk sekalian sekarang ini.